Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Tasya Kemala dengan NIM 19030087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Keuntungan pada Toko Roti Alkops dengan menggunakan metode Branch and Bound. Pada bab 1 ada 6 materi yang akan saya sampaikan, yaitu judul penelitian, bidang kajian, latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, dan yang terakhir tujuan penelitian. Yang pertama ada judul penelitian. Judul penelitian kali ini adalah optimalisasi keuntungan pada toko roti Alkops dengan menggunakan metode Branch and Bound. Bidang kajiannya merupakan matematika terapan dan latar belakang masalahnya. Saat ini bisnis makanan merupakan bisnis yang terus meningkat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia dan berimbas terhadap peningkatan penawaran makanan. Perkembangan tersebut mencakup segala macam makanan, termasuk makanan ringan. Berkembangnya berbagai jenis makanan ringan ini membuat peluang bisnis menjadi lebih luas dan terbuka untuk berbagai kalangan. Beraneka merek produksi makanan ringan mulai bermunculan. Salah satu jenis makanan ringan tersebut adalah roti. Jenis makanan tersebut cukup sederhana dengan cara penyajian yang simpel dan dapat dinikmati dalam segala aktivitas. Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasi dengan menggunakan ragi. Roti memiliki banyak varian rasa dari manis sampai dengan asin. Salah satu usaha dagang yang memproduksi roti adalah Toko Roti Alkops. Toko Roti Alkops ini sudah berdiri sejak tahun 2019 dan mempunyai 4 karyawan yang berlokasi di Jalan Lakuang, Bypass, Kota Bukit Tinggi. Toko Roti Alkops menjual roti dengan berbagai macam rasa. Tujuan suatu perusahaan tentunya adalah untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan biaya produksi seminim-minimnya. Begitu juga dengan Toko Roti Alkops. Banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan karena tidak dapat meningkatkan bahkan mempertahankan laba. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya kurangnya pengelolaan dalam hal produksi. Pemanfaatan dan pemakaian bahan baku yang optimal sangat diperlukan dalam memaksimalkan jumlah produksi yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Begitu juga dengan Toko Roti Alkops. Jenis roti yang diproduksi dalam toko roti ini ada 5, yaitu roti rasa mentega, coklat, stroberi, blueberry, dan yang terakhir ada sosis. Dengan permasalahan yang sudah ada, Toko Roti Alkops perlu merencanakan strategi yang tepat agar semua sumber daya perusahaan dapat digunakan secara optimal dan keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Upaya untuk meminimalisir kerugian atau memaksimalkan keuntungan adalah agar mencapai tujuan dengan baik disebut optimalisasi. Untuk mencapai keoptimalan tersebut, maka diperlukan suatu cara yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pemrograman linear. Program linear adalah sebuah metode matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap satu susunan kendala. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program bilangan bulat atau integer linear programming adalah metode cabang dan batas atau branch and bound. Prinsip kerja metode branch and bound adalah mencabangkan soal yang tidak memiliki penyelesaian bilangan bulat. Percabangan dilakukan terus-menerus hingga diperoleh bilangan bulat. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, maka agar semua sumber daya pada Toko Roti Alkops dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan keuntungan, maka dalam penelitian ini saya mengambil judul optimalisasi keuntungan pada Toko Roti Alkops dengan menggunakan metode Branch and Bound. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, objek yang diamati pada penelitian ini adalah roti dengan varian rasa mentega, coklat, stroberi, blueberry, dan sosis yang diproduksi pada Toko Roti Alkops. Selanjutnya ada permasalahan yang dibahas adalah proses sekali produksi bahan baku. Selanjutnya perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi hasil produksi roti di Toko Roti Alkops dengan menggunakan metode Branch and Bound. Yang terakhir ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui model masalah optimasi hasil produksi roti di Toko Roti Alkops dengan menggunakan metode Branch and Bound, dan yang kedua mengetahui hasil produksi roti di Toko Roti Alkops dengan menggunakan metode Branch and Bound. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Terdapat 6 materi juga pada bab 2 ini, yaitu ada produksi, biaya produksi, optimasi, program linear, program integer, dan metode Branch and Bound. Produksi adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan.
Keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam melakukan produksi dapat dilihat dari 3 tahap, yaitu teknologi produksi, keterbatasan biaya, dan pilihan input. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual, yang terdiri dari biaya bahan baku dengan indikator harga bahan baku dan kualitas bahan baku, biaya tenaga kerja dengan indikator tarif upah tenaga kerja dan jam kerja pulang. Selanjutnya ada optimasi. Permasalahan yang berkaitan dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya disebut optimalisasi. Optimalisasi merupakan proses mencari solusi optimal dari sebuah permasalahan dengan menggunakan suatu model matematis, dan pemecahannya dapat menggunakan metode-metode seperti program linear, program non-linear, dan program tujuan ganda, dan lain-lain. Selanjutnya ada program linear. Program linear adalah sebuah metode matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap satu susunan kendala. Model program linear dapat dilihat yaitu Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari CJ dikali XJ. Dengan kendala Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N CJ dikali XJ kurang dari atau lebih dari BI. Dengan XJ lebih dari sama dengan 0 dan I dan juga J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M. Atau dapat ditulis secara lengkap sebagai berikut. Memaksimalkan atau meminimumkan Z sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 sampai seterusnya sampai Cn dikali Xn. Selanjutnya asumsi-asumsi pemrograman linear. Ada proporsionalitas atau perbandingan, selanjutnya ada adivitas, ada divisibilitas, dan kepastian. Selanjutnya ada program integer. Program integer digunakan untuk memodelkan permasalahan yang variabel-variabelnya tidak mungkin berupa bilangan yang tidak bulat atau bilangan real. Bentuk umum model program integer adalah max min Z sama dengan sigma CJ dikali XJ. Dengan kendala sigma AJ dikali XJ kurang dari sama dengan BI atau sigma AJ dikali XJ lebih dari sama dengan BI. Di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan M, dan XJ lebih dari sama dengan 0 dengan J-nya sama dengan 1, 2 sampai dengan M. Yang terakhir ada metode branch and bound. Cabang dan batas atau branch and bound adalah sebuah metode untuk menghasilkan penyelesaian optimal pemrograman linear yang menghasilkan penyelesaian optimal program linear yang menghasilkan variabel-variabel keputusan bilangan bulat. Branching atau percabangan berarti memecahkan soal menjadi 2 soal baru, masing-masing ditambah dengan kendala baru dan menyelesaikan keduanya. Dan bounding atau pembatasan percabangan dilakukan terus-menerus hingga ditemukan penyelesaian bilangan bulat. Yang terakhir yaitu bab 3. Terdapat 4 materi, yaitu jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan yang diawali dengan analisis teori dan diikuti dengan pengambilan data. Penelitian terapan ini merupakan penelitian yang menerapkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari objek penelitian, yaitu data satu kali produksi dari toko roti Alcops. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung oleh peneliti ke toko roti Alcops untuk mendapatkan data. Data yang akan diambil pada observasi disajikan seperti dalam tabel berikut. Format data pemakaian bahan baku untuk satu kali produksi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, variabel yang diamati adalah roti mentega, roti coklat, roti stroberi, roti blueberry, dan roti sosis. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil dari optimasi hasil produksi di toko roti Alcops menggunakan metode branch and bound adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi ke toko roti Alcops, selanjutnya menentukan variabel keputusan yang akan dioptimalkan. Pada penelitian ini, variabel yang dioptimalkan ada 5, yaitu X1, di mana X1 merupakan jumlah roti mentega yang diproduksi, X2 merupakan jumlah roti coklat yang diproduksi, X3 merupakan jumlah roti stroberi yang diproduksi, X4 merupakan jumlah roti blueberry yang diproduksi, dan X5 jumlah roti sosis yang diproduksi. Selanjutnya, memodelkan fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk program linear. Yang keempat, menyelesaikan persoalan pada toko roti Alcops dengan pemrograman linear, khususnya yaitu dengan metode simplex. Yang kelima, melihat apakah solusi metode simplex semuanya sudah berupa bilangan integer atau belum. Jika belum,
melanjutkan pengoptimalan dengan menggunakan metode branch and bound. Dan yang terakhir, jika hasil pengoptimalan dengan metode branch and bound telah diperoleh, maka proses pengoptimalan sudah selesai dan sudah diketahui banyaknya jumlah produksi produk yang optimal dan banyaknya keuntungan optimal yang akan diperoleh. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.